menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, terbelenggu memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencernikan mata yang buta. Jadikan hidup anak dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Ya Tuhan, kami rindu melalui hidup kami, kuasa-Mu sungguh nyata, sungguh besar dalam kehidupan kami, dan itu nyata dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kesempatan pada malam hari kami ingin Tuhan dibekali oleh kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami penuh dengan kuasa-Mu Bapa. Kami berjalan dalam terang kebenaran firman-Mu, kami berjalan dalam kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan, mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Pakailah mulut lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Lengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu itu bukan berasal dari hamba-Mu sendiri, tapi berasal daripada Bapa di surga. Sehingga setiap kami yang mendengarkannya maupun hamba-Mu yang menyampaikannya, kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Sehingga sepulangnya kami dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang dahsyat dipakai Tuhan luar biasa, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Mari umat Tuhan, setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang jemaat yang diberkati Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Ini boleh diterangin lagi di sini. Haleluya. Shalom. Shalom. Luar biasa ya. Semangatnya di sini yang membuat saya berkeringat ya. Menyala-nyala, melumpah-lumpah. Haleluya. Apalagi hambanya, pendeta ya. Bersemangat menyanyi itu. Luar biasa. Karena sudah diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Ya, sudah kenal dengan saya ya? Belum. Yang belum maju ke depan di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik yang belum kenal dengan saya, nanti selesai ibadah ini ya, saya interogasi ya. Puji Tuhan. Kenalkan, saya Lendi Rompis dari Jakarta. Saya melayani di GB Mosaron bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Muara Tua Butar-Butar. Boleh berdiri Pak? Ya, beri salam buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kita beri tepuk tangan buat hambanya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Dan tidak asing lagi, orang tua kita yang luar biasa, usia sudah sepuh, tapi jiwa semangat masih ABG. ABG. Ya, haleluya. Bukan anak muda lagi, ABG. ABG. Angkatan babe gue. Haleluya. Bukan anak baru gede, tapi angkatan babe gue. Sama aja. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Berdiri dulu dong, ini tadi nggak berdiri ya. Haleluya, tepuk tangan dulu. Untuk Pinang Silitonga ya, Boru Siregar, haleluya, puji Tuhan. Sampai saya ini, karena tadi melompat-lompat jadi ini juga ya, malum faktor P.
Kalau orang lain faktor U, usia. Kalau saya faktor P. You know faktor P? Perut. Orang makin perut maju ke depan, makin susah dia melumpa-lumpa. Makin susah dia goyang-goyang. Makanya, ini pemimpin pujian ini bikin kerjaan saja nih. Tapi luar biasa. Pemimpin pujiannya. Bapak Felix Janggu luar biasa dipakai Tuhan. Dahsyat. Saya percaya dari tempat ini akan Tuhan terus pakai hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Bukan saja memberkati Sumba, tapi memberkati daerah-daerah lainnya, memberkati bahkan Indonesia. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita mau dengarkan baik-baik. Saya ini sudah mempersiapkannya sedemikian rupa supaya kita yang mendengarkannya sungguh-sungguh diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 31 36 terlebih dahulu, ya. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal ke-8 ayat 31 sampai dengan 36. Injil Yohanes. Haleluya. Bisa tampilkan di layar mungkin? Yohanes 8 ayat 31 36. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungannya 3 2 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 3 cepat. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? 3 4. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun sama-sama merdeka. Merdeka. Mari kita siapkan bambu runcing. Oh bukan ya. Bukan lagi berjuang untuk mempertahankan negeri ini lagi, tapi berjuang mempertahankan apa? Iman. Iya, sehari-hari ini kita melihat, Bapak Ibu Saudara ya, perjuangan iman orang Kristen makin ditantang luar biasa. Makin digencet, makin ditekan luar biasa. Tapi saya percaya kalau anak Tuhan punya mental merdeka, mental pemenang, dia akan menjadi orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini saya memberikan tema yang akan saya bagikan di tempat ini. Berbunyi pribadi yang mengalami kemerdekaan. Apa? Pribadi yang mengalami kemerdekaan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Allah sebagai renungan untuk hidup kita, sebagai bekal untuk kehidupan kita, sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara, merupakan satu dialog Tuhan Yesus dengan beberapa orang Yahudi, dengan sekelompok orang Yahudi. Kalau kita baca tadi ya, di awal ayatnya di ayat 31, Tuhan Yesus sedang berdialog dengan orang Yahudi, dengan sekelompok orang Yahudi, dilatar belakangi oleh mulai sukanya mereka mendengarkan khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus. Sebab memang khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus itu khotbah-khotbahnya yang memukau.
Khotbah-khotbahnya menarik. Khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus itu elok, enak didengar. Bukan saja bahasanya yang dapat dimengerti, karena contoh-contohnya itu hidup sehari-hari. Tapi khotbahnya Tuhan Yesus juga penuh kuasa, Bapak Saudara. Tidak sama, berbeda dengan guru-guru agama mereka. Beda dengan pemimpin-pemimpin agama mereka. Maka mereka kagum dengan Tuhan Yesus ini. Ditambah lagi jika Tuhan Yesus berkhotbah, akan disertai dengan mujizat-mujizat. Amin. Maka mereka makin kagum dengan Tuhan Yesus. Wow, khotbahnya ini berbeda nih dengan orang-orang lain nih. Khotbahnya berbeda dengan guru-guru kami, dengan pemimpin kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita punya roh yang berbeda dengan roh yang dari dunia. Amin. Kita harus punya spirit yang lebih dari orang dunia. Sehingga orang dunia berkata, wow, belum pernah saya lihat di Sumba. Tapi kalau kita melayani Tuhan biasa-biasa saja. Kita melayani Tuhan, ya anggap enteng. Bagaimana kita bisa berdampak? Tapi kalau kita punya spirit yang luar biasa, sesuatu yang berbeda yang dilihat orang, tentu yang berbeda itu positif, bukan negatif. Maka banyak orang akan datang kepada Yesus. Amin. Nah, kepada orang-orang yang mulai percaya ini, orang-orang Yahudi ini yang mulai percaya kepada Tuhan Yesus berkata begini, kamu harus menjadi muridku sekaligus. Jangan sekali-kali saja kamu dekat dengan aku, kata Tuhan Yesus. Kalau kamu menjadi muridku, kamu akan terus mendengarkan perkataanku. Kalau kamu terus mendengarkan perkataanku, maka kamu akan mengerti apa maksudnya. Itulah kebenaran yang akan memerdekakan kamu. Itulah kebenaran yang pastinya memerdekakan kamu. Ketika Tuhan Yesus berkata, mereka akan merdeka. Ketika Tuhan Yesus menyinggung mereka tentang suatu kemerdekaan, mereka protes. Mereka berkata, kami ini keturunan Abraham. Kami ini tidak butuh merdeka. Siapa yang memperhamba dan memperbudak kami? Kami ini bangsa yang tegar. Kami ini bangsa yang teguh. Tidak ada yang memperbudak kami. Tidak akan ada orang atau bangsa yang sanggup mengalahkan kami. Betul apa betul? Sejak zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, Israel dijajah oleh banyak bangsa dan banyak negara. Mulai dari Mesir. Berapa tahun Israel dijajah oleh Mesir? 400? Wih, detail sekali. 400 tahun lebih Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Tapi lepas. Berikutnya, bangsa Israel dijajah oleh siapa? Bangsa Babel. Babel Pak, bukan Babilonia. Bangsa Babel. Namun ketika mereka dijajah dan ditawan oleh bangsa Babel, muncul orang-orang hebat di antara mereka ketika mereka dijajah oleh bangsa Babel. Siapa orang-orang hebat itu? Sebutkan saja 2. Daniel dan teman-temannya, dan yang terkenal, yang menulis buku, kitab juga, yaitu Esther. Daniel dan Esther. Bayangkan Bapak Saudara. Sekalipun mereka dijajah oleh banyak bangsa negara. Bahkan pada saat itu sebenarnya secara sosial, politik, dan ekonomi, mereka sedang dijajah oleh orang
Oleh orang mana? Itu tadi firman Tuhan itu di mana tuh? Waktu zaman Yesus itu berada di zaman apa tuh? Zaman? Tadi mana saya bilang Romawi itu? Jangan ragu-ragu dong, Romawi. Romawi. Kayaknya ragu-ragu sekali. Jadi pada saat Yesus hidup, bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi. Mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Tapi mereka nggak merasa terjajah. Karena mereka merasa, karena ini milik kami. Bangsa ini tempat kami. Israel ini lahan kami. Siapa yang pernah menjajah kami? Siapa yang pernah menundukkan kami? Kami ini keturunan Abraham. Kata mereka. Tadi kalau Bapak Ibu baca dalam Yohanes 8 ayat 31-36. Tetapi yang sebenarnya yang dimaksud Tuhan Yesus dalam ayat 34 adalah, coba kita baca dulu ayat yang 34 dari Yohanes 8 ini. Sambil saya mau minum dulu ya, karena haus. Ya baca, Yohanes 8 ayat 34. Iya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saya minum dulu ya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus bukan dijajah secara sosial, politik, dan ekonomi, tapi dijajah oleh spiritual. Kamu ini belum diberdekakan karena kamu ini terikat secara spiritual. Kamu secara rohani sedang diperbudak. Kamu secara rohani sedang diperbudak oleh dosa. Wih, ngeri enggak? Paskah masih hangat-hangatnya, tapi kita sudah bicara tentang dosa. Berapa banyak di antara kita yang sudah bertahun-tahun ikut perayaan Paskah, tapi hidupnya pas-pasan sajakah? Nah itu kan, Paskahnya pas-pasan sajakah? Artinya imannya pas-pasan. Kalau lagi pas gak ada uang, imannya melempem. Kalau lagi ada pas masalah, dapat masalah, imamnya langsung lewat. Itu namanya iman pas-pasan. Coba direnungkan Bapak Ibu Saudara. Sudah berapa tahun kita ikut rayakan Paskah? Tapi sudah ada perubahankah dalam kehidupan kita? Kita sudah mulai sungguh-sungguhkah iring Tuhan? Dikatakan setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Karena sebab siapa yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Saya akan kasih tahu ya, kenapa setiap orang yang berbuat dosa disebut hamba dosa. Begini Bapak Ibu Saudara, dosa itu dulunya berada di luar diri manusia. Dia tadinya berada di luar diri kita. Dan manusia itu memiliki otoritas untuk memilih ya atau tidak, mau atau tidak mau. Kemampuan itu ada dalam diri manusia. Ada sebuah statement yang luar biasa atau pernyataan yang menarik yang pernah saya dengar, yang bunyinya kurang lebih demikian. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi yang penting mau apa tidak maukah kita. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi yang penting mau atau tidak maukah kita. Sebenarnya manusia itu dulunya adalah pihak pemilih sampai penentu, bukan objek penderita.
Dosa itu awalnya dapat tawaran dari luar. Tapi karena manusia itu nurut, jadilah dia dikuasai oleh dosa. Iya dong. Kalau manusia lebih kuat, maka dia tidak akan kalah dan jadi hamba dosa. Karena dia kalah dan nurut dan tunduk akan dosa, maka dia jadi hamba dosa. Karena dia nurut, tunduk dan kalah, dan akhirnya diperbudak. Dulu orang itu kalau mencuri, ya ditawari dulu. Ada barang di gereja, kita ketemu handphone di gereja. Mantap ini handphone ini. Curi enggak ya? Curi enggak ya? Dalam hati, udah curi, sikat aja, lumayan buat bayar kontrakan. Betul gak? Udah ambil aja, sikat. Ditawari, ada godaan. Dan di situ manusia dapat memilih untuk tidak mau ikut atau untuk ikut godaan. Manusia dapat memilih untuk menolak, tapi dia tidak tahan untuk tidak menolak. Pokoknya dia kalah. Dan dia jadi hamba dosa. Akhirnya dia diperbudak. Ingat kisah Kain yang cemburu akan adiknya Hebel di Kejadian pasal 4 ayat 7? Coba kita buka dulu. Kita buka dulu Kejadian pasal 4 ayat 7. Kitab Kejadian 4 ayat 7. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi engkau harus dosa ngintip dulu nih. Mantap nih. Gitu kan. Ngintip dulu dia, pantau dulu dia. Nah, tergantung dari kitanya. Kita mau buka pintu atau tetap tutup pintu akan intipan dosa itu. Atas tawaran dosa itu. Kalau kita buka pintu, gimana jadinya? Dosa masuk. Dikatakan ia sangat apa? Menggoda. Semua dosa itu menggoda. Cewek itu cantik banget ya. Padahal udah punya istri. Pura-pura minta nomor WA. Besok-besok mulai bergerilya. Nona, Shalom. Pertama-tama pakai kata-kata rohani dulu. Shalom, selamat pagi. Apa kabar Nona? Sudah sarapan? Kalau belum sarapan, yuk kita sarapan sama-sama. Kalau Nona itu buka hati, Nona itu tahu itu istri suami pendeta punya istri, tapi Nona itu tetap buka hati. Ku buka hatiku, ku buka hati untukmu pendeta. Dibukalah hatinya bukan untuk Tuhan, tapi untuk pendeta itu yang sudah punya istri. Akhirnya jadilah dia diperbudak dosa. Banyak terjadi. Jangan pikir pendeta-pendeta tuh di atas mimbar nih suci. Enggak. Di atas mimbar doang suci, di rumah. Di atas mimbar kudus, di rumahku kudis. Ya itu ya.
Ini bukan ngejelek-jelekin pendeta, tapi kenyataan. Ini hidup kita harus benar-benar jaga. Benar-benar jangan main-main. Siapa tahu isi hati manusia, saudara. Manusia bisa menyembunyikan. Tapi Tuhan tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Amin. Sebab itu jangan main-main. Kita baca kisah Kain tadi dan Habel. Dia tergoda. Tapi firman Tuhan katakan, engkau harus berkuasa atasnya. Tapi Kain tidak bisa berkuasa. Gak tahan dia karena sudah emosi. Nafsunya besar. Akhirnya apa terjadi? Adiknya adiknya yang seharusnya dijaga dan dilindungi, dibunuh oleh Kain. Karena emosi, dendam, iri hati, benci. Itulah yang membuat Kain akhirnya jatuh dalam dosa. Dan dia diperbudak oleh dosa. Akhirnya dia diusir oleh Tuhan. Dia menjadi seorang pengembara ke seluruh bumi. Makanya dosa itu tadinya berada di luar diri manusia. Dia sangat menggoda. Tapi manusia tergoda lalu kena. Jadi dia disebut sebagai hamba dosa karena dia nurut. Dia tunduk. Sebagai bukti dari manusia itu yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Lihat saja. Kau lepas dari dosa, susahnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Sampai lagunya penyanyi dangdut Meggy Z dinyanyikan. Jatuh bangun aku mengejarmu. Artinya apa? Jatuh bangun kita dalam dosa. Dengar firman hari ini, semangat. Sampai di rumah, dosa lagi. Datang ke gereja minggu depan, semangat minta ampun. Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni. Tuhan udah ampuni. Pulang ke rumah, dosa lagi. Itu artinya apa? Lepas dari dosa, sulit gak? Jujur aja. Itu kalau tidak ada yang menolong. Tapi kita bersyukur. Kita punya penolong yang setia. Siapa namanya? Yesus. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi jangan kalah dengan dosa. Jangan tunduk dengan dosa. Jangan turut dengan dosa. Kita mau lihat kalau orang yang terikat dengan dosa dan sulit terlepas. Kita lihat contoh-contohnya banyak di lingkungan kita. Kalau orang yang biasa mencuri, pasti dia mencuri itu gak langsung mencuri secara profesional. Pasti dia mencuri, satu kali dia mencuri. Karena gak ketahuan, ketagihan dia. 2 kali mencuri. Karena gak ketahuan, tambah ketagihan dia. Akhirnya 3 kali mencuri. Akhirnya terus mencuri. Akhirnya jadi apa? Pencuri. Minum sekali. Wih, enak ini badan segar. Bangunnya enak. Minum sekali. Besok minum lagi. Wih, tambah sopi. Haleluya. Enakan. Ketagihan. Minum 3 kali. Akhirnya terus minum. Jadi peminum akhirnya jadi pemabuk. Berzina sekali. Enak.
Karena nggak ketahuan berzina, terus lakukan. Apalagi banyak di Sumba ini pohon hutan-hutan tuh. Nah, sekali berzina, 2 kali berzina, 3 kali berzina nggak ketahuan. Terus akhirnya dia jadi berzina. Ini terbukti sudah kalau dosa itu ada ikatan. Mengikat dia. Sulit dilepaskan. Gak bisa dosa dilepaskan dengan acara KKR yang seperti ini. Kalau hati Anda Bapak Ibu semua gak sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Pertobatan dimulai dari diri kita yang mau sungguh-sungguh diubahkan Tuhan. Amin. Jadi saya mau katakan, kalau dosa itu ada ikatan, dan ikatannya itu begitu kuat, susah untuk dilepaskan. Mari kita lihat ayatnya. Di ayat 35 dari Yohanes pasal 8 tadi. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 8 ayat 35. Baca bersama-sama. 2, 3. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Iya. Kalau hamba dosa nggak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal. Kalau kita jadi hamba dosa, lu ditendang keluar lu dari rumah ini. Karena dia sudah jadi hamba dosa. Tidak bisa bersatu dengan Bapa. Tidak bisa menyatu dengan Bapanya yang kudus, yang mulia. Dia harus ditendang keluar dari rumah. Keluar! Karena kamu sudah jadi hamba dosa, bukan lagi hambaku. Makanya ayat 35 tadi. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba tidak punya kuasa apa-apa. Hamba tidak akan memiliki warisan apa-apa. Tapi anak, dia punya segalanya. Dia punya warisan, yaitu warisan dari Bapa di sorga. Amin. Ya tepuk tangan dong, kamu tepuk tangan. Jadi saya mau katakan ada dampak yang besar dari dosa bagi hidup manusia. Yang tadinya mereka adalah anak-anak dari Bapa sorgawi. Akhirnya dia keluar dari rumah. Rumah Bapa tinggal di dalamnya, yang ada di dalamnya. Tinggal di luar karena manusia itu telah menjadi hamba dosa. Itulah gambaran dari manusia jika dia melakukan dosa. Maka dia adalah hamba dosa dan harus tinggal di luar. Hidupnya sengsara. Coba. Siapa yang tinggal di luar rumah? Gelandangan? Apalagi? Orang gembel? Pemabuk? Nah. Baru pulang sampai depan pintu rumah, tua lihat. Kau ini lebah tendang keluar. Jadi dampaknya begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya sengsara, tidak lagi jadi anak dari Bapa surgawi yang sangat baik itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi hamba dosa yang sengsara. Hidupnya susah, sakit-sakitan, payah, kekurangan, ketakutan. Coba bayangin, kalau kita merasa kekurangan terus, ketakutan terus, payah terus, kerja keras tapi hasilnya nggak ada. Kerja banting tulang tapi yang dikumpulkan sepertinya lenyap, menguap begitu saja. Ada apa itu? Ada apa denganmu? Karena apa?
kita sudah jadi hamba dosa. Tapi syukur Tuhan Allah Bapa punya kasih sayang yang besar kepada kita anak-anaknya. Amin. Maka diutuslah anaknya yang tunggal. Ayat 36 kita baca dari Yohanes 8 ini. 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Merdekakan aku, bebaskan aku dari dosa. Ampuni segala dosa-dosaku Tuhan. Ampuni atas segala kesalahanku ya Tuhan. Pulihkan aku. Karena Tuhan datang untuk memulihkan keadaan kita yang berdosa. Dan mengembalikan kita kepada rencana yang indah. Rencana yang luar biasa. Menjadikan kita kembali menjadi anak-anak kekasih. Kita baca Yakobus 1 ayat 11-12. Yohanes 1 ayat 11-12. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 11 sampai dengan 12. Baca sama-sama 2-3. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya itu mereka. Ya. Kita harus menerima dia sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi supaya kita dimerdekakan. Bukan saja dimerdekakan dari dosa. Karena saya percaya setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka berkat-berkatnya pun yang lain pun akan mengikuti. Amin. Firman Tuhan berkata, apa yang terikat di bumi terlepas, terikat. Apa yang terlepas di bumi terlepas. Jadi jangan ragu-ragu ini Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Lepaskan semua beban dosa yang merintangi kita. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan lainlah Tuhan. Mau jadi hamba merdeka? Hamba Tuhan yang merdeka? Anak yang merdeka? Bukan lagi hamba dosa? Amin. Jadi di sini yang mau saya tekankan adalah manusia dapat mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan, mengalami kebebasan oleh anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus, bukan secara sosial, ekonomi maupun politik, tetapi secara spiritual, secara rohania. Karena sesungguhnya yang paling berbahaya adalah ikatan spiritual ini. Ikatan roh jahat ini. Itu yang lebih berbahaya. Yang sifatnya sosial terbatas sekali. Yang sifatnya politik terbatas sekali. Yang sifatnya ekonomi itu terbatas sekali. Contoh misalnya, sewaktu zaman Presiden Soeharto, berapa banyak yang menjadi tahanan politiknya. Tidak terhitung kan? Tapi ketika Soeharto lengser ke Prabon alias turun tahta, tahanan-tahanan politiknya ikut dibebaskan. Waktu zaman Firaun, ketika Firaun Ramses I bertahta, maka jajahan-jajahannya banyak sekali. Tapi ketika Raja Firaun Ramses ke-1 itu turun tahta, jajah-jajahannya mulai memerdekakan diri. Sebagai contoh, Rusia dulu adalah Uni Soviet. Tapi ketika Uni Soviet runtuh dan menjadi Rusia, negara-negara yang menjadi perserikatan Uni Soviet membebaskan dirinya dan mendirikan negara sendiri. Itu bicara tentang
sosial, politik, dan ekonomi. Ada batasnya. Kalau ikatan-ikatan seperti itu ada batasnya. Tapi saudara tahu nggak siapa di balik dosa? Siapa? Bukan Soeharto, bukan Firaun, bukan Presiden Vladimir Putin. Siapa di balik dosa? Iya, jangan ragu-ragu, Pak. Saya mau tanya, iblis mati apa enggak? Tidak. Kalau Soeharto mati, tahanan politiknya bebas. Firaun mati, jajahannya juga bisa memerdekakan diri. Rusia, Uni Soviet runtuh, jajahannya memerdekakan diri. Tapi iblis tidak pernah mati. Artinya apa? Sekali ditawan iblis, sekali diperbudak dan dihamba iblis, dia nggak mau lepas. Terus diikat kita. Tapi sekali lagi, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Kita bisa mengalami kemenangan, kelepasan, kebebasan. Karena kuasanya. Dia mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Untuk kita semua. Namun saya mau katakan, untuk merdeka yang sesungguhnya, itu perlu proses. Mau tahu prosesnya? Mau dengar prosesnya? Amin. Dengar baik-baik. Supaya kita menjadi pribadi yang dimerdekakan Tuhan sungguh-sungguh dan lepas dari segala ikatan dosa dan jadi hamba dosa. Yang pertama, bila kita memiliki kepekaan, peka terhadap dosa. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai dengan 40. Mari kita buka. Ada 4 hal saya bagi cepat saja. Bagaimana kita bisa merdeka. Merdeka yang sesungguhnya. Kita harus pertama memiliki kepekaan. Kisah Rasul 2, 30 dan 40. Mari kita baca bersama-sama. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Stop sampai di situ. Balik lagi 27. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Dan lawatan Roh Kudus luar biasa tercurah atas para murid di loteng Yerusalem. Petrus berkhotbah. Dan dalam khotbahnya dia nyinggung orang Israel. Orang Israel, tahu nggak lo? Yesus yang lo salib itu sekarang dia sudah jadi Tuhan. Sekarang dia sudah jadi raja. Sekarang dia sudah jadi Allah. Dan dia sedang berada di sorga. Ayat 37. Ketika orang-orang Yahudi mendengar itu. Dikatakan. Mereka sangat peka mereka. Oh iya ya. Yesus yang kami salib itu. Oh iya ya. Peka. Tersentuh hati mereka. Dan bukan saja peka. Bukan saja tersentuh. Bahkan mereka ingin melakukan yang lebih lagi buat Tuhan. Apa yang dikatakan mereka? Apa yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, Petrus menjawab ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka. Ya.
Yang pertama yang ditekankan oleh Petrus apa? Ketika kita disentuh firman. Firman menyentuh hati kita dan kita terharu. Di saat itulah kita harusnya bertobat. Amin. Disinggung tentang perpuluhan. Saya gak pernah beri perpuluhan Tuhan. Bertobat Tuhan. Bulan depannya memberi perpuluhan. Mengembalikan apa yang milik Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan. Tersentuh hatinya. Jangan udah dengar perpuluhan. Tuhan, aku tersentuh dengan firman. Besok-besoknya gak bawa perpuluhan. Sama aja Bu. Disentuh soal dosa zina. Wah Tuhan, ampuni. Karena urusan Tuhan aku berbuat dosa. Buka handphone, buka. Tuhan, ada film-film yang aku tonton. Yang tidak berkenan, ampun Tuhan. Tapi setelah kita minta ampun, firman Tuhan berkata, jangan kamu lagi berbuat dosa. Supaya jangan hal yang lebih buruk terjadi atasmu. Bertobat, memiliki kepekaan untuk mau bertobat dan berubah. Yang pertama apa? Bertobat. Bila kita memiliki peka. Kalau kita sudah peka, disentuh, dijamah Tuhan, bertobat. Jangan ya, amin. Amin, amin. Amin, amin. Ditanya sama temen tadi apa? Gak tahu gua, amin aja. Ada haleluya, haleluya, paling kenceng lagi. Tapi ditanya, apa tadi sih? Gak tahu gua. Yohanes 8 ayat 32 kita baca. Yohanes 8 ayat 32. Ini baru yang pertama. Yohanes 8 ayat 32. Baca bersama-sama 2, 3. Dan di sanalah di atas batu-batu itu. Itu Yosua, Yohanes. Yosua dibaca. Kita ikut-ikutan lagi. Aduh, Tuhan tolong. Ya. 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan mengetahui kebenaran. Tahu kebenaran. Kalau udah tahu kebenaran, harus lakukan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Baca sama-sama. 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menyadari orang akan dosa. Kalau malam hari ini engkau menyadari Tuhan datang atas hidupmu, Dia sedang menyadari kita akan dosa-dosa kita. Amin. Kalau kita sadar akan dosa-dosa kita, bertobat, berubah, dan jangan lakukan lagi. Menjadi anak yang takut Tuhan, taat dan setia, dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tadi barusan dari rumah Mama Flora sebelum berangkat ke tempat ini, itu yang saya dapat. Tiba-tiba ada status seseorang muncul. Jikalau kita sudah kenal Tuhan dan kita bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Takut akan Tuhan, taat dan setia akan firman-Nya, dan layanilah Dia dengan sungguh-sungguh. Kaget ya. Pas banget ini. Saya ingat sampai detik ini. Takut Tuhan, taat dan setia, dan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Jangan main-main lagi. Amin. Yohanes 3 ayat 5. Ini masih berbicara tentang kepekaan. Yohanes 3 ayat 5. Sama-sama 2, 3.
Banyak pendeta yang menafsirkan ayat ini tentang baptisan air. Tapi saya mau katakan ini bukan bicara tentang baptisan air. Tapi ini bicara tentang firman. Firman yang membersihkan kita. Kalau kita baca firman terus walaupun kita nggak ngerti firman Tuhan, maka firman Tuhan itu secara tidak sadar maupun sadar akan membersihkan hati nurani kita. Amin. Jadi kalau udah dapat firman Tuhan, sadar, bertobat, dia akan membersihkan hati nurani kita. Sehingga iblis tidak lagi bisa mengintimidasi, mendakwa kita, karena kita sudah dimerdekakan. Yang kedua, bila mana kita bisa dimerdekakan dan mengalami kemerdekaan dalam Kristus, yang kedua, menunjukkan kemauan. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 20. Lukas 15. Ini ayat agak panjang hari ini ya. Amin. Baca Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 20. Kita sudah tahu ini cerita tentang anak yang hilang. Kita baca bersama-sama 2-3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyeruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Ini ayat yang menyedihkan sekali, Bapak Saudara. Betul, sangat-sangat menyedihkan. Karena anak yang kita baca tadi, anak bungsu itu, dia meminta warisan kepada ayahnya. Warisan kepada ayahnya, padahal warisan itu berbicara kalau orang tua sudah meninggal. Tapi kalau ayahnya belum meninggal, dia minta warisan, itu artinya anak kurang ajar. Itu artinya menyumpahi supaya bapaknya cepat mati. Tapi bersyukur di ayat yang tadi kita baca, bapaknya begitu baik. Bapak dari anak ini begitu baik. Dia mendengarkan apa yang diomongkan oleh anaknya. Dan dia rela membagikan hartanya. Dengan semangat anak bungsu ini keluar dari rumah Bapak. Tadi kita baca tuh sebelumnya. Keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah jadi? Kalau keluar rumah jadi? Hamba dosa. Keluar dari rumah dia. Lalu menghabiskan harta milik ayahnya itu dengan apa? Berfoya-foya. Pergi ke diskotik.
ngedugem. Goyang ke kiri, nona manis balik, goyang kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri. Berfoya-foya, dihabiskan hartanya. Tanpa sadar hartanya ludes. Habis. Sampai dia lapar. Oh, mau makan susah. Bagaimana? Ingat tadi saya katakan apa? Di luar rumah susah. Dia mau menderita Tuhan lapar nih. Akhirnya dia kerja. Kerja di mana? Di mana? Di peternakan babi, bukan di kandang babi. Itu mah kandang rumahnya babi. Ini peternakan babi. Sampai akhirnya karena dia lapar nggak tahan, dia harus makan makanan babi. Saya mau tanya, Sidi pernah makan makanan babi? Pernah makan makanan babi? Oh, berarti Anda nggak pernah susah. Hah? Babinya yang dimakan ya? Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang ini begitu susah, begitu menderita, kelaparan dia. Aku mau makan, gak bisa. Oh, Tuhan, aku sudah berdosa. Oh, aku sudah salah. Aku sudah membuat hati Bapakku jadi seperti ini, Tuhan. Pasti Bapakku sedih. Dia ingat masa jayanya lalu. Waktu dia kaya, tinggal di rumah Bapa. Dia tinggal perintah ini, perintah itu. Dia tinggal mau makan ini, mau makan itu, ada. Enak di rumah Bapa. Dia ingat. Akhirnya dia ambil keputusan. Dikatakan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia. Ini yang penting. Dia sadar dengan dosanya. Dia peka dengan keberadaannya. Bukan hanya peka dan sadar, tapi tidak berbuat apa-apa. Dia harus bangkit. Bangkit. Lalu mulai menyadari dosanya. Dan kembali ke rumah Bapa. Apa yang terjadi? Ketika dia belum sampai di rumah Bapa. Bapaknya sudah melihat dari jauh. Berarti kerinduan yang lebih besar di antara mereka. Siapa yang lebih rindu, Bapa atau anak? Bapa. Kalau saat ini engkau berdosa dan engkau masih ada sampai hari ini, jangan lagi tahan-tahan, berbalik kepada Bapa. Karena Bapa sedang menunggu kita. Amin. Dia akan pulihkan kita. Yang kedua tadi katakan, bila manakah kita dapat mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Bila kita memiliki kemauan untuk bangkit. Dan berbalik kembali ke rumah Bapa. Jangan tinggal di luar rumah. Di luar rumah kita sengsara. Di luar rumah kita kelaparan. Kita harus tinggal di rumah Bapa. Bapa bilang, apa yang aku punya, punyamu. Nikmati. Makanya kalau ada orang Kristen yang masih, aduh kok iring Tuhan Yesus kok begini ya, kok begitu ya. Berarti dia belum menikmati kasih Bapa. Amin. Mau memiliki kemauan untuk bangkit? Haleluya. Yang ketiga, bila mana kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Yang ketiga, kita buka Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Mari kita baca bersama-sama. Roma 1 ayat 16, 17, 2, 3.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama, tetapi juga 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang ketiga, supaya kita bisa memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan. Yakin bahwa Tuhan sudah menebus kita, sudah mengampuni dosa kita. Jangan lagi mudah tertipu oleh intimidasi, dakwaan dari kuasa gelap, dari iblis, dari setan. Jangan lagi. Kita harus mengangkat baji Kristus. Angkat puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan senantiasa. Supaya hidup kita senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Baca firman setiap hari, doa setiap hari. Ada lagu anak sekolah minggu kan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca firman Tuhan, doa setiap hari, supaya kita bertumbuh dan kita dimerdekakan dalam Tuhan. Yakin percaya bahwa firman-Nya sudah menyucikan, membersihkan kita. Yang keempat, yang terakhir. Kata terakhir itu enak didengar. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 6. Kita akan melihat kemerdekaan yang Tuhan akan berikan kepada kita kalau kita sungguh-sungguh. Yang keempat ini. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 6. Kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu memang sudah karena firman. Stop sampai di situ. Tadi saya katakan kan ayat yang sebelumnya tadi bahwa bukan bicara tentang baptisan air dan roh itu, tapi firman. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah karena siapa? Firman. Ya firman itu yang membersihkan. Jadi kalau kita berdosa, minta ampun sama Tuhan. Lalu datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu membersihkan kita. Kalau kita nggak pernah baca firman, kapan kita bersihnya? Karena di sorga nanti kita akan dikenakan jubah yang berwarna apa? Putih bersih. Tiada noda, tiada celah. Bicara tentang jubah kekudusan. Saya mau pesan kepada anakmu, anak muda di tempat ini. Selagi engkau masih lajang. Dan engkau nanti meniti hidupmu menuju pada jenjang berikutnya. Dan engkau masuk pernikahan. Menikahlah dengan nikah kudus. Menikahlah dengan cara pemberkatan nikah kudus. Jangan engkau mau dikoyak-koyak dulu baru mau kawin. Baru datang kepada Tuhan nikah kudus. Dan engkau punya anak dulu baru engkau datang kepada Tuhan dalam pernikahan kudus. Gak ada itu. Engkau gak kudus di hadapan Tuhan. Engkau mempermainkan gerejanya. Engkau mempermainkan Tuhan. Yang utama adalah kita memprioritaskan Tuhan. Dibandingkan memprioritaskan yang lain. Jadi pesan malam ini buat anak-anak muda. Yuk jaga kekudusan. Dengan terus menjaga firman, membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata di bagian lain di Mazmur. Bagaimana anak muda bisa mempertahankan kekudusannya, kesuciannya. Dengan apa? Merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Supaya kita terus menerus berada dalam kekudusan yang Tuhan kehendaki. Ayat 4.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Berikutnya, sudah tahu firman Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Jangan keluar. Tadi saya katakan, sudah saya kasih ilustrasi. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, kita sengsara, kita susah, kita menderita. Jangan tinggal di luar, tapi di dalam Tuhan. Amin. Yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia sebab di dalam Tuhan kita berbuah. Apakah kita sudah berbuah? Mari tanya, introspeksi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah nurut apa kata orang tua? Orang tua bilang, yuk nak belajar sungguh-sungguh. Apakah kita sudah menuruti orang tua dengan belajar sungguh-sungguh? Nah, jadilah orang yang berprestasi. Apakah kita kejar prestasi? Atau kita kejar main-main? Saya katakan seringkali di rumah terhadap anak-anak saya. Jangan kamu main-main saat ini. Kalau kamu saat ini main-main, maka kedepannya kamu tidak bisa main-main. Maksudnya apa? Main-main bukan main-main. Tapi kalau saat ini kamu sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, kejar prestasi. Artinya nggak main-main kan? Dia fokus dengan belajar, dia fokus dengan prestasinya. Maka ke depan nanti kamu bisa main-main. Kalau orang berprestasi pasti banyak duit. Orang berhasil pasti banyak relasi. Gak mau perusahaan terima orang bego, bodoh, tolol. Betul gak? Tapi perusahaan mau terima orang yang berprestasi. Orang yang berhasil. Kerja keras, sungguh-sungguh. Makanya ketika dia sungguh-sungguh saat ini, maka dia akan kedepannya dia bisa main-main. Oh, udah banyak duit bisa main-main kemana-mana kan? Bisa ke Eropa, ke Amerika, bisa ke luar negeri. Oh, suka-sukanya dia ke Israel, suka ke Sumba. Oh, suka-sukanya dia. Tapi kalau sekarang dia nggak sungguh-sungguh main-main, disuruh orang tuanya, nah belajar, malah main-main. Nah, kejar itu kamu yang dari dulu kebakaran terus, merah terus, kejar nak supaya kamu berprestasi. Nggak mau denger, main terus aja main terus. Nanti tua nggak bisa main-main. Kenapa? Pengangguran gini aja. Merenung kalau di Jakarta ya, itu ada tempat yang namanya Lapo. Duduk aja di Lapo dia minum tuak. Tahu tuak? Sopi di sini. Kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Pengangguran. Karena masa mudanya hanya main-main saja. Tapi kalau masa mudanya dibuat sungguh-sungguh, dikejar prestasi, dia belajar sungguh-sungguh, maka masa depannya dia akan cerah. Begitu juga kalau kita iring Tuhan, harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Amin. Yang keenam, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api. Lalu dibakar. Kalau udah dibakar, gak ada lagi gunanya. Semua sia-sia. Mau dibakar? Gak. Mari sungguh-sungguh. Supaya keempat hal ini bisa kita lakukan dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Kita harus pertama memiliki kepekaan. Peka dengan dosa. Jangan tahu itu, jangan sudah tahu itu dosa, tapi kita hajar terus. Hati nurani berkata, jangan. Tapi kita terabas terus. Kita hajar terus. Jangan. Hati nurani berkata, itu dosa. Jangan lakukan. Kepekaan. Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke dokter, kalau kita, maaf kata,
Kita 3 hari 4 hari nggak buang air. Nggak ke belakang. Apa itu? Gak enak ya? Begitu juga dengan dosa. Kalau dosa itu disimpan-simpan terus. Kita harus pindah kepekaan. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Yang kedua, menunjukkan kemauan. Sudah dikasih kepekaan sama Tuhan, kesadaran, kemauan untuk nolak dosa. Jangan ikuti dosa itu. Jangan dilakukan. Seperti Kain. Sudah dikasih peringatan sama Tuhan. Tapi tetap dia bunuh adiknya Habel. Yang ketiga, memiliki keyakinan. Yakin bahwa kita di dalam Tuhan, kita sudah ditebus Tuhan. Diampuni dosa-dosa kita. Kita sudah menjadi biji matanya. Kita berharga di matanya. Yakin Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Jangan lagi berbuat dosa. Yang terakhir, kita harus menikmati kebenaran. Nikmati kebenaran itu. Karena di luar firman Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mau berubah? Anak-anak muda ini, ayo, jangan kamu jadi hamba dosa, tapi kamu harus jadi hamba Kristus. Hamba Tuhan yang luar biasa, bukan hamba dosa. Mulai hari ini, mulai malam hari ini kita komitmen. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga. Karena hamba Tuhan juga tidak bisa lepas dari dosa. Kita tidak bisa, kita terus dibayar-bayar dosa. Oleh sebab itu kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Supaya dosa itu makin jauh, makin jauh, makin jauh. Amin buat firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Amin. Satu hal yang haleluya, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih segala yang lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Mari kita renungkan firman Tuhan yang malam hari ini sudah menyapa setiap kita, sudah melawat setiap kita. Dan saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh menjamah hati kita semua.
Dan kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan, mengiring Tuhan, dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Di hari yang sudah kami lalui, biarlah kami terus mau mendekat kepada-Mu. Kami terus mau melayani-Mu sungguh-sungguh. Kami terus menjadi pribadi yang takut akan Engkau, menjauhi dosa dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lagi lebih dalam. Yesus lebih segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari yang mau lebih dalam lagi dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih lagi, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Mari hampiri Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika malam hari ini firman Tuhan yang sudah disampaikan itu menohok hati kita, menelepak hidup kita, menjamah hidup kita, melawat hidup kita, mari katakan sama Tuhan, Tuhan, ini aku, ampuni dosa-dosaku Tuhan, pulihkan aku tidak mau menjadi hamba dosa, tapi aku mau menjadi hamba Kristus, hamba kebenarannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ya, angkat tanganmu terus berdoa sama Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, supaya hubunganmu dengan Tuhan, dengan Bapa dipulihkan, diperbaharui, dan kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kemenangan, kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup dalam kemuliaan lepas kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Yesus, syukur bagi Tuhan. Shalom. Jamah kami Roh Kudus, jamah kami Tuhan malam hari. Lawat kami, lawat di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terus doa, terus berdoa.
Holy Spirit, Holy Spirit, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. With the power of your Spirit, Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Again with the power of your Spirit. Yes, Lord Jesus, kami menangis di hadapan Tuhan. Lord, I'm crying out. Kami berseru, menangis Tuhan, karena Engkau baik, sungguh baik. Menangis bukan karena kesedihan, bukan karena dosa, tapi kami menangis karena haru akan kuasa-Mu, Roh Kudus. Lord, I'm crying out, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Roh Kudus yang manis jamah kami. Lawat kami dengan lembut, dengan penuh kasih, dengan damai. Jamah kami, lawat kami. Segala ikatan, segala belenggu malam hari ini di dalam nama Yesus terlepas, terbebas dalam nama Yesus. Setiap jiwa malam hari ini yang terikat, terbelenggu, dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan. Bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus, hamba kebenaran, hamba kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Terima kasih. Oh Jesus. Yes Lord. Oh rala shikarala. Roh Kudus mau lebih lagi Pak Kudus. Roh Kudus mau lebih lagi malam hari. Supaya hati-hati yang keras dilembutkan. Hati-hati yang keras, karakter-karakter yang keras, watak-watak yang keras malam hari dilembutkan Tuhan. Dijamah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi mengalirlah. Bapak saudara-saudara yang ingin mau engkau didoakan, mari maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan Bapak Ibu saudara-saudara. Yes Lord. Mari maju ke depan yang ingin mendoakan, maju ke depan yang ingin Tuhan jamah. Mengalirlah, mengalir di tempat ini, mengalirlah oleh mengalirlah, mengalirlah
mengalir di tempatku, mengalirlah orangku, pulihkanku, mengalirlah. Mari hamba Tuhan, silakan berdoa berbeda. Hamba Tuhan, haleluya. Terima kasih buat lawatan-Mu malam hari ini, ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, yang manis, yang lembut, yang ajaib luar biasa. Terima kasih. Biarlah malam hari ini kami lalui dengan luar biasa. Kami pulang membawa berkat dari tempat ini. Kami jadi berkat di luar sana, Tuhan. Kami tidak jadi batu sandungan, tapi kami sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari yang maju ke depan, yang sudah doakan boleh kembali tempat duduknya. Oh Rabbashik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Serahkan kepada Bapak Felix. Serahkan selanjutnya kepada pemimpin acara pemimpin pujian.